Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Islam dengan NIM C1111. Di video ini saya akan membuat cara kita membuat primer baik itu spesifik maupun degenerate menggunakan aplikasi BioEdit. Yang pertama kita buka aplikasi BioEdit, kemudian di file kita pencet new alignment, selanjutnya pencet file lagi, kemudian import sequence alignment file. Di sini kita gunakan sequence yang sudah kita download dengan 4 spesies yang berbeda. Ada 4-4-nya, kemudian kita pencet. Terus di sini satu-satu kita ubah namanya sehingga menjadi nama spesiesnya saja. Terus pencet apply and close, berlaku untuk keempatnya. Nah, setelah itu kita bakal mencari uh, primer forward dan reverse-nya dengan cara kita Ctrl A dulu, kemudian kita pencet accessory application dan pencet close table multiple alignment supaya urutan basa nitrogennya itu sudah diurutkan. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Nah, di sini sudah berurutan, bisa dilihat. Kemudian kita bakal mencari forward dan reverse-nya lebih gampang dengan menggunakan graphic view. Oke, sini kita ganti width-nya menjadi 15, kemudian redraw. Nah, di sini jadi mudah terlihat mana bahasa yang G, C yang bisa kita gunakan dengan persyaratan yang sudah ada gitu. Seperti G tidak boleh ada 4 kali berturut-turut. Nah, kemudian teman-teman siapkan notepad. Ini saya sudah siapkan. Untuk primer forwardnya kita menggunakan dari 65 sampai 84. 65 di sini sampai 84 di sini. Kemudian kita, nah di sini kita, nah di sini kita drag 65 sampai 84. Kemudian kita copy dan paste ke notepad. Nah, setelah itu kita buat primer degenerate-nya dengan cara menggunakan aturan NIPEC yang sudah berlaku itu di tabel ini. Ini di tabel ini. Nah, jadi untuk bahasa C kita tulis C saja, cuman untuk ada satu baris yang memiliki dua bahasa, yaitu A dan C. Nah, ketika A dan C itu bisa kita ganti menjadi kodenya M. Begitupun seterusnya sampai sini. Nah, untuk primer degenerate-nya bisa dilihat di sini yang diganti mana saja. Disesuaikan dengan tabelnya. Nah, setelah kita mendapati primer degenerate-nya, kita cari reverse-nya. Reverse-nya bisa kita cari
bisa kita cari dari eh, angka-angka yang di belakang. Di sini saya menggunakan 210 sampai 231. Itu ada di sini 210 sampai 231 di sini. Kemudian kita balik lagi untuk kita copy sequence-nya. Sini 210 sampai 231. Kita drag. Nah, di copy, kemudian kita paste ke notepad lagi. Nah, berbeda dengan forward, kalau untuk primary reverse itu kita buat komplemennya terlebih dahulu. Jadi untuk C kita ubah menjadi G, T kita ubah menjadi A, dan A kita ubah menjadi T. Seperti ini komplemennya. Kemudian setelah ada komplemennya, komplemen tersebut kita reverse. Setelah di reverse, baru kita bisa degenerate menggunakan tabel yang sudah kita gunakan di forward sebelumnya. Seperti itu. Nah, keluarlah seperti ini. Nah, setelah kita sudah dapat keduanya, kita bisa pergi ke IDT untuk kita cek dari titik lelehnya, dari gesi kontennya. Teman-teman buka IDT, kemudian di Regis, kemudian pencet Tools. Di sini di Oligo Design and Handling, pencet Oligo Analyzer Tool. Nah, di sini karena saya sudah register, kita langsung pencet Get Started. Nah, di bagian sequence ini kita masukkan terlebih dahulu dahulu primer forwardnya yang sudah di generate ya. Kemudian langsung dipencet Analyze. Kita scroll ke bawah, nah ini sudah keluar. Nah, gizi kontennya dibilang aman karena masih di bawah 60%. Kemudian untuk melting temperaturnya masih di angka 64%. Ini dibilang sudah melebihi batas, namun belum lewat dari batas maksimum yaitu 65. Sedangkan untuk yang optimal itu ada di angka 52 sampai 58 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita bisa cek hairpin-nya. Nah, di sini no structure was found for the sequence. Jadi untuk sequence ini tidak ada kemungkinan hairpin. Nah, untuk self dimernya di sini ada angka minus 41,85 menandakan bahwa sequence ini memungkinkan terjadinya self dimer. Nah, untuk heterodimernya kita harus memasukkan primer reverse-nya yang sudah di degenerate yang ini. Ini kita masukkan. Kemudian kita calculate. Nah, untuk heterodimernya di angka minus 41,85, tidak jauh berbeda tadi dengan self dimernya. Sama menandakan bahwa si sequence ini ada kemungkinan sangat memungkinkan untuk terjadinya si heterodimer. Seperti itu. Untuk primer degenerate sudah selesai. Kita lanjut ke membuat primer spesifik. Kita buka lagi bioedit, kemudian di file kita pencet new alignment, import, terus sequence alignment file.
Terus kita pilih salah satu dari keempat karena primer spesifik itu hanya untuk satu spesies. Sini kita pencet namanya, kita ubah agar hanya menjadi spesiesnya saja. Kemudian kita apply and close. Karena primer spesifik, jadi kita bisa langsung menentukan si primer forwardnya. Kalau misalnya untuk mempermudah, kita bisa menggunakan graphic view juga. Sini kita ubah menjadi 15 biar panjang dan mudah terlihat. Nah, ini sudah kelihatan. Teman-teman siapkan notepad juga. Nah, di sini, uh, nah, saya menggunakan dari 115 sampai 135. Oh ya, untuk urutan panjang primer itu optimum di angka 18 sampai 22. Jadi saya mengambil di panjang base pair sekitar 21. Kemudian kita copy dari sini, kita cari 115 sampai 103, 100 berapa? Lupa. 135, 115 sampai 103. Dan kita copy dan dipaste ke notepad di sini ya. Selanjutnya untuk menentukan reverse bisa menggunakan graphic view juga. Nah, di sini terlihat untuk reverse kita cari di bawah. Nah, untuk penentuan panjang base pairnya yang kita pilih itu sama seperti yang tadi di degenerate. Tidak boleh lebih ada bahasa yang lebih dari 4 atau sama dengan 4 itu tidak disarankan. Dan kalau yang reverse itu saya menggunakan 436 sampai 486. 436 ini sampai 486. Itu ada di sini. Dan kita copy lagi. Kita insert, kita cari 436 sampai 5. Nah, kita copy lagi. Kemudian kita paste ke notepad. Nah, kemudian sama seperti degenerate tadi, untuk reverse kita harus buat komplemennya terlebih dahulu. Setelah itu, setelah komplemennya dibuat, G menjadi C, A menjadi T, T menjadi A, dan C menjadi G. Selanjutnya kita reverse komplement tersebut. Nah, ini dia hasil reverse komplementnya. Kemudian kita buka NCBI untuk kita blast. Tunggu sebentar. Nah, di sini di sini kita masukkan primer forwardnya. Kita buka notepad. Di sini kita copy dan kita paste lagi. Sama seperti reverse-nya.
Reverse-nya itu kita copy yang sudah di komplement dan komplement tersebut di reverse lagi. Ini ada di sini ya. Kita masukkan. Kemudian di bagian organismnya kita ganti sesuai spesies yang kita gunakan. Bisa dicek di aplikasi bioeditnya tadi. Nah, saya Cystomus orpoides. Cystomus orpoides. Nah, Cystomus karena di website NCBI si Cystomus orpoides ini belum ada, kita gunakan yang masih dengan yang kerabat masih berdekatan gitu kerabatnya. Jadi saya pakai Cystomus tetrazona. Karena kenapa kalau kita menambahkan itu nanti si primer spesifiknya nggak keluar. Dan kita show result in a new window dan pencet get primer. Nah, sini udah keluar, kita pencet cek. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Di sini bisa langsung kelihatan panjangnya 21. Nah, untuk titik meltingnya itu, melting pointnya untuk forward ada di 57,91 itu masih optimal. Sedangkan untuk reverse ini pas di 60 derajat gitu. Jadi masih terbilang cukup bagus. Dan untuk GC kontennya ini sangat bagus karena masih di bawah 60%. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.